Saya Muhammad Misbahuddin, guru matematika di SMP Negeri 1 Atap 9 Palangkaraya. Setiap hari saya menempuh perjalanan kurang lebih 60 kilometer demi satu tujuan untuk memastikan ilmu tetap hidup di tengah keterbatasan. SMP Negeri 1 Atap 9 Palangkaraya adalah sekolah yang berlokasi di Jalan Bereng Bengkel, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara administrasi, sekolah ini berada dalam wilayah kota. Posisi sekolah ini cukup terpencil karena berada di pinggiran Sungai Sebangau serta dikelilingi oleh belantara rawa dan sungai khas Kalimantan Tengah. Mayoritas penduduk sekitar hidup dari hasil nelayan dan menambang emas secara tradisional, yang artinya kondisi sosial ekonomi masyarakat di sana tergolong menengah ke bawah. Di sekolah ini terdapat 53 siswa dan 12 guru sebagai staf mengajar, termasuk kepala sekolah. Sekolah ini menerapkan kurikulum merdeka dengan berfokus pada pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Sebuah upaya agar proses belajar tidak hanya berpusat pada pemahaman konsep, tetapi juga menanamkan nilai keterampilan dan makna hidup pada diri siswa. Nama saya Laura Andini. Saya kelas 7 siswa SMPN 1 Atap 9 Palangkaraya. Orang tua saya jarang di rumah. Mereka kerja di tambang. Kadang saya belajar sendiri soalnya enggak ada yang bantuin. Saya pengen orang tua tahu kalau saya butuh dukungan buat sekolah, tapi mereka sibuk mencari emas untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti itulah situasi yang dialami oleh siswa yang kurang mendapatkan bimbingan atau pengawasan dari orang tua. Cenderung memiliki waktu belajar yang tidak optimal, sehingga dalam jangka panjang dapat membuat minat dan motivasi belajar mereka menurun. Tantangan yang saya hadapi, akses menuju sekolah tidaklah mudah. Jarak rumah saya menuju sekolah cukup jauh, yang mana saya harus menempuh perjalanan kurang lebih 60 km untuk dapat sampai ke sekolah dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Namun, waktu tersebut bisa bertambah apabila sedang terjadi hujan lebat. Ini adalah akses jalan yang selalu saya lewati untuk menuju ke sekolah. Jalan yang tergenang dan berlumpur menjadi tantangan yang cukup sulit. Namun saat banjir sedang, saya harus menumpang kelotok perahu kecil bermesin dengan waktu jarak tempuh 10-15 menit dari batas jalan darat utama yang tenggelam untuk menuju ke sekolah. Saat kondisi banjir tinggi, saya harus berjalan kaki kurang lebih berjarak 2 km dari tempat penyeberangan kelotok menuju sekolah. Karena kondisi jalan, banjir cukup tinggi dan halaman sekolah pun sudah tergenang air. Tetapi bagi saya, tidak ada alasan untuk berhenti. Anak-anak sudah menunggu, membawa semangat belajar yang jauh lebih besar daripada segala kesulitan yang saya hadapi di perjalanan. Sebagai guru matematika, saya berupaya menghadirkan pembelajaran bermakna dan kontekstual, agar siswa dapat melihat bahwa matematika tidak hanya sekedar angka dan rumus. Dari pemikiran inilah lahir kelotok digital. Inspirasi ini juga muncul karena beberapa kali saya sendiri menggunakan kelotok untuk menuju ke sekolah, menyusuri sungai Kalimantan di tengah riak air dan hamparan rawa. Dari pengalaman itulah saya ingin menjadikan kelotok bukan hanya sebagai sarana transportasi saja, tetapi juga simbol perjalanan pendidikan sederhana, namun penuh makna dan ketulusan. Media pembelajaran ini menjadi simbol dari komitmen, kreativitas, dan ketulusan saya untuk menghadirkan pelajaran matematika yang benar-benar bermakna di tengah segala keterbatasan yang ada. Penerapan kelotok digital berhasil menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Siswa yang sebelumnya pasif, kini mulai berani bertanya, mencoba memecahkan masalah, dan bekerja sama dengan teman sekelas. Saat ini, inovasi kelotok digital telah mulai saya bagikan secara bertahap kepada rekan sejawat di sekolah melalui diskusi internal dan komunitas belajar MGMP Matematika.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas dampak agar semakin banyak guru yang berani menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Refleksi ini mengajarkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak semata diukur dari peningkatan nilai akademik, melainkan juga dari perubahan sikap, motivasi, dan tumbuhnya semangat belajar siswa. Semua langkah kecil menuju perubahan positif adalah hasil nyata dari dedikasi seorang guru yang berkomitmen memberikan yang terbaik bagi peserta didik dimanapun mereka berada. Dari tepi sungai Sebangau, saya belajar bahwa pendidikan sejati bukan hanya tentang teknologi dan fasilitas, melainkan tentang hati yang tulus dan dedikasi yang tidak pernah putus.